Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ngulik asik sekalian. Kita berjumpa lagi dalam channel tentang info-info sepak bola Indonesia maupun luar negeri. Sebelum kita tonton, jangan lupa like dan subscribe channel ngulik asik. Baiklah, teman-teman sahabat ngulik asik. Pada edisi kali ini kita akan membahas tentang beberapa pemain naturalisasi dan calon pemain naturalisasi Indonesia. Ya, semua adalah pemain-pemain keturunan untuk timnas Indonesia. Ya, ada 3 pemain yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini. Yang pertama adalah penjaga gawang yang bermain untuk FC Dallas di MLS, yaitu Martin Paes. Kemudian ada Ole Ramli yang bermain di FC Utrecht, dan yang tentunya adalah pemain Liga Inggris Jairo Ridwell yang bermain untuk Crystal Palace dan musim depan akan bermain untuk Brighton Albion. Baiklah, seberapa kemampuan mereka, seberapa penting untuk timnas Indonesia, kita akan bahas semuanya di sini. Ya, kita lihat dulu video ketiga pemain itu seperti apa sih di klubnya masing-masing, dan kenapa Coach Sintayong sangat membutuhkan jasa ketiga pemain itu yang berposisi sebagai penjaga gawang, kemudian gelandang bertahan, dan tentunya adalah sosok penyerang. Inilah kemampuan ketiga pemain tersebut. Ya. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu adalah sosok penjaga gawang Martin Paes. Penjaga gawang ini adalah salah satu mantan penjaga gawang timnas Belanda di Euro U21. Masalah pengalaman tentu saja tidak usah diragukan tentang pengalaman dari seorang Martin Paes. Ya. Di MLS, Martin Paes adalah salah satu penjaga yang disegani, salah satu penjaga gawang yang sangat-sangat merepotkan barisan penyerang dari lawan-lawan. Bahkan di MLS sendiri, Martin Paes sudah mendapatkan kewarganegaraan khusus untuk Amerika. Artinya, Martin Paes itu sangat dihargai di Amerika. Dia mau pergi ke Amerika, mau keluar ke Amerika, tidak usah repot karena sudah ada visa khusus, bahasanya dalam bahasa kita itu ada visa khusus. Masalah kemampuan build up bolanya, Martin Paes itu sangat bagus sekali. Pengalamannya di MLS itu adalah banyak penjaga gawang dunia yang lahir dari MLS. Ada Tim Howard, kemudian penjaga gawang yang lain itu terkenal dari MLS. Ya, dilihat dari segi penyelamatannya, kemudian bagaimana dia bisa mengkoordinir pasukan belakang, ini sangat-sangat penting untuk timnas Indonesia. Apalagi untuk timnas Indonesia sekarang ini, kiper yang layak menurut Sintayong itu hanya Hernando Ari. Untuk yang lain itu masih di bawah Hernando Ari. Nanti kalau ada Martin Paes akan ada 2 penjaga gawang yang build up bolanya sangat bagus sekali. Kemudian kita ke barisan tengah. Sebenarnya di barisan tengah ini timnas Indonesia sudah ada beberapa pemain yang berposisi sebagai gelandang bertahan. Ada Nathan Chow Aon yang disulap oleh Sintayong dari bek kiri menjadi gelandang bertahan. Kemudian juga ada Ivar Jenner. Ya, Ivar Jenner adalah seorang gelandang bertahan murni, gelandang nomor 6 murni. Ya, kemudian bisa juga didorong ke depan Justin Hubner. Ya, tetapi menurut Sintayong kualitas dari ketiga pemain itu masih belum memenuhi ekspektasi dari seorang coach Sintayong. Karena ketika kita bermain di level kualifikasi Piala Dunia Yuna ketiga, artinya stake ketiga, round ketiga, itu berarti lawan kita levelnya adalah sudah level-level Asia. Ya, level-level Asia, bahkan mereka semuanya langganan Piala Dunia. Jepang, Korea, Arab Saudi, Irak, Iran, Qatar, itu adalah levelnya adalah langganan Piala Dunia. Makanya
barisan pertahanan, barisan gelandang tengah ini adalah pokok dari sentral dari permainan Coach Sintayong. Makanya kita mendapatkan sosok Jairo yang berpengalaman di Crystal Palace selama 7 tahun di Crystal Palace, bermain untuk Liga Inggris. Seperti apa kerasnya Liga Inggris ini adalah sosok gelandang bertahan yang sangat kuat jaga bolanya. Kemudian ritme permainan juga akan ditopang oleh Tom Haye. Ya, mereka akan berduet di lini tengah antara Jairo dan Tom Haye. Ini adalah salah satu duet idaman untuk Coach Sintayong. Ya, nanti kita lihat seperti apa ketika Jairo masuk ke tim Sintayong, kemudian berduet dengan Tom Haye. Kanan kiri ada super speed powernya, yang di kiri ada Nathan bisa digeser ke kiri, ada Pratama Arhan, apalagi ketambah dengan Verdok, Sain Patinama di kanan, nanti ada Sandy Walsh ya, kemudian ada Asnawi Mangku Alam. Ini adalah sosok-sosok yang butuh kecepatan, artinya butuh keseimbangan di lini tengah ya. Tom Haye mungkin bisa mengatur ritme permainan, ritme kemana bola akan dialirkan, itu adalah full miliknya Tom Haye. Tapi ketika untuk menjaga kedalaman, untuk menjaga ketenangan dari tim, inilah yang dibutuhkan oleh Coach Sintayong, adalah sosok yang berpengalaman. Oke, Ivar Jenner adalah salah satu pemain yang bagus untuk lini tengah. Kemudian Nathan juga bagus, tapi usia mereka itu masih sangat muda untuk menopang timnas senior. Makanya ketika Jairo masuk akan ada sesuatu yang berbeda untuk timnas ini, ya. Kemudian satu pemain lagi yang sangat-sangat dibutuhkan oleh tim nasional, yaitu goal getter, ya. Sampai saat ini Sintayong belum menemukan sosok penyerang yang haus gol. Sudah beberapa penyerang dicoba, ya, di posisi 9 itu hampir belum ada, karena di tim nasional sendiri sosok penyerang posisi 9 itu yang ada hanya 2, Ramadhan Sananta. Kemudian karena Ramadhan Sananta dengan usia yang masih muda, pengalamannya yang belum banyak, akhirnya ketika masuk ke timnas senior dia belum bisa. Ya, inilah sosok yang diperlukan oleh Sintayong, walaupun sekarang Sintayong itu belum menemukan sosok seorang striker. Makanya ketika timnas Indonesia main, tidak ada sosok striker murni untuk timnas ini. Makanya siapapun yang bergantian antara Marcelino Ferdinand, kemudian ada Ratnar Oratmangun, kemudian ada Egy Maulana Fikri maksudnya, kemudian ada Witan Sulaiman, kemudian ada sosok-sosok penyerang lain, itu hampir semuanya adalah bukan penyerang murni. Makanya ketika Ole Ramley diinginkan oleh Coach Sintayong, ini adalah sosok pemain yang ganas di Liga Inggris, di Liga Belanda, ya. Di FT Utrecht itu adalah salah satu goal getter untuk Liga Belanda. Makanya ini adalah pemain yang sangat-sangat diidamkan oleh Coach Sintayong. Semoga nanti di putaran ketiga, ya, ini Indonesia akan ketambahan 3 pemain dengan 3 posisi yang berbeda, akan mengangkat tim lebih kuat untuk level Asia, bahkan untuk level menuju ke Piala Dunia. Ini adalah harus kita semua lini minimal diisi oleh 2 bahkan 3 pemain yang berpengalaman, ya. 2 atau 3 pemain yang berpengalaman. Karena ketika 11 pemain utama tidak jalan, pasti akan ada opsi lain. Nah, opsi lain inilah yang akan mengubah suatu pertandingan. Opsi lain ini, kalau level permainan mereka terlalu jauh, makanya sama-sama tidak akan jalan. Nah, ini sudah sangat diperhatikan oleh Coach Sintayong. Mengapa Coach Sintayong ngebet sekali untuk ketiga pemain itu? Karena untuk posisi belakang Indonesia sudah cukup lah. Untuk posisi belakang sudah ada Jai Dance, kemudian sudah ada sosok yang berpengalaman di Jordi Amat, walaupun usianya sudah tua, tapi sosok pengalaman tetap yang nomor 1.
Sekarang sudah ada pengganti Jai Dance, ada Justin Hubner, pemain lokal Indonesia, ada Rizky Ridho, nanti masih ada Elkan Bagot. Nah, ini adalah palang pintu yang sangat-sangat berpengalaman, sangat bagus untuk tim nasional Indonesia. Kemudian untuk gelandang tengahnya juga stoknya melimpah sekali. Nah, sosok penyerang inilah yang belum ditemukan oleh Sintayong. Semoga dengan kedatangan ketiga pemain ini, tim nasional Indonesia levelnya bisa naik ke dunia. Kita doakan saja timnas Indonesia semakin merajai di Asia, bahkan nanti diperhitungkan di level dunia. Cukup sekian. Semoga ulasan ini bermanfaat untuk kita semua dan tunggu ulasan-ulasan untuk timnas Indonesia di lain waktu. Cukup sekian. Bravo olahraga.